Hai, selamat datang di channel YouTube-nya Papi Bon. Di video kali ini gue ada segmen baru ya. Gue mau memperkenalkan segmen baru di channel YouTube-nya Papi Bon, yaitu ada namanya Cerita Boncosku. Jadi gue akan bercerita tentang keboncosan apa yang pernah gue rasakan dan gue perbuat terhadap usaha-usaha gue, dari usaha pertama gue sampai usaha yang gue jalani sekarang. Dengan harapannya gue bikin video ini sebenarnya simpel ya, buat teman-teman yang pengen membuka sebuah usaha gitu ya. Jadi gue harus bercerita juga tentang keboncosan ini agar teman-teman tidak melakukan hal yang pernah gue perbuat. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman ya untuk subscribe channel YouTube-nya Papi Bon dan nyalakan loncengnya. Jadi kalau gue upload video baru, teman-teman dapat notifikasinya. Oke, di cerita pertama ini gue akan bercerita juga tentang pengalaman gue membuka sebuah usaha pertama kali. Itu di tahun 2007 gue pernah buka sebuah distro di Pondok Lapa, Jakarta Timur gitu ya. Itu tahun 2007, tapi tidak bertahan lama, tidak nyampe setahun. Kerugian ada pasti, keuntungan ya di awal-awal sih. Kita cari tahu kenapa gue boncos di usaha pertama gue. Jadi dulu itu tantangannya adalah belum ada marketplace online ya. Jadi tempat jual beli online itu tahun 2007 itu belum ada. Jadi itu merupakan salah satu tantangan pada saat itu ya. Dan gue harus mempunyai toko fisik. Nah, jadi ketika itu gue menyewa sebuah ruko. Tanpa gue punya perhitungan yang jelas. Yang penting pada saat itu gue punya usaha deh yang penting gitu ya. Jadi gue nggak menghitung seberapa besar sih resikonya gitu ya. Terus akhirnya gue buka tokonya. Gue pertamanya itu beli barang. Gue beli bajunya dari distro-distro Jakarta, di Bandung gitu ya. Gue beli. Jadi di 3 bulan pertama ini gue masih beli. Dan kebetulan alhamdulillahnya adalah di bulan-bulan pertama, at least sekitar 4 bulan sampai 4 bulan pertama itu gue merasakan keuntungannya boleh juga sih gitu ya. Akhirnya gue memberanikan diri untuk datang ke distro-distro besar di Jakarta dan di Bandung pada saat itu untuk menawarkan kerjasama konsinyasi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu konsinyasi, jadi gue menawarkan diri gue, yuk jual barang di tempat gue gitu ya. Jadi nanti yang gue bayar itu adalah barang yang terjual. Jadi kalau barang itu tidak laku ya gue tidak membayar ke brand-brand tersebut gitu ya. Kalaupun mereka membuat katalog baru, season baru, biasanya kan fashion tuh banyak banget ya, atau cepat banget gitu. Dia bikin katalog seri season 1, season 2, season 3 gitu ya. Kalau dia sudah membuat sebuah season atau katalog baru dan gue masih banyak barang-barang yang belum laku, itu akan ditukar gitu. Jadi barang-barang stok di tempat gue ini tidak akan pernah kosong ya, ibaratnya gitu. Nah, akhirnya gue dapat lah dari beberapa brand di Bandung dan di Jakarta gitu ya untuk sistem konsinyasi ini. Karena gue melihat 4 bulan pertama animonya oke nih gitu kan, teman-teman yang pengen punya baju baru dan lain-lain, banyak nih ya kan. Jadi gue makin semangat tuh awalnya. Cuman ada satu yang gue sesali sebenarnya kan. Jadi gue dulu tuh punya satu pegawai. Gue nggak tahu ya. Waktu itu gue pengen nambah pegawai, tapi gue pun masih ragu karena satu itu bisnis pertama gue. Kedua, gue juga akhirnya di bulan-bulan berikutnya tuh gue ada ketakutan gitu ya. Kalau gue nambah pegawai baru, apakah
penjualan gue bisa menutupi ataupun gue bisa membayar pegawai gue itu ya pada saat itu kan, karena ya ini usaha pertama, gue juga masih bingung tentang pembukuan dan lain-lain gitu ya. Akhirnya pegawai gue cuma satu, dan kebetulan waktu itu rukonya dua lantai, jadi lantai 2 itu buat pegawai gue tinggal gitu ya. Nah tiba-tiba malapetaka itu datang di bulan ke-6. Di bulan ke-6 itu malapetaka bener-bener yang membuat gue hampir kapok membuka sebuah usaha ya pada saat itu, terus terang ya. Kenapa? Gue dulu closingan distro itu gue setiap hari itu di jam 11 sampai jam 12 malam, karena gue buka sampai jam 10 malam gitu. Jadi gue baru selesai itu sekitar jam 11 sampai jam 12. Akhirnya gue pulang, tiba-tiba pas subuh itu tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pagar rumah gue. Terus gue bilang, ih siapa nih subuh-subuh tumben banget gitu kan, ada yang namu gitu. Tiba-tiba pas gue buka, pegawai gue lari dari tempat distro gue sampai ke rumah gue, dan dia bilang, "Mas, distronya kemalingan." Gila ya. Lu subuh-subuh lagi santai, habis bangun subuh, habis beribadah, lu lagi santai, lagi menikmati pagi, tiba-tiba lu dapat berita tempat lo kemalingan. Berarti kan ada jeda tuh dari jam 12 malam sampai sekitar jam 4 atau setengah 5. Berarti ada 4 jam gue tinggalin tempat gue. Dalam waktu 4 jam juga habis total. Kerugiannya apa? Kerugiannya banyak banget. Jadi gue naruh satu laptop di situ untuk kasir, untuk stok lah ya, untuk stok. Terus itu hilang. Audio system, karena ya kita membuka sebuah usaha kalau nggak ada lagu kayaknya kurang menarik ya, apalagi di distro gitu ya. Distro itu kan ya identik dengan anak-anak yang suka dengerin lagu gitu. Itu juga hilang. Baju hilang semua. Disisain itu hanger, gantungan baju aja disisain. Mug, jadi gue juga dulu ada custom mug gitu, itu juga hilang. Kalau untuk hilangnya itu ya udahlah ya gitu ya. Gue juga speechless pada saat itu. Wah, ini hilang semua nih. Sampai akhirnya gue mikir, mungkin gue harus berhenti nggak ngelanjutin usaha ini gitu. Tapi tidak segampang itu juga. Kenapa gue bilang tidak segampang itu juga? Karena mayoritas barang yang gue punya itu bersifat konsinyasi tadi. Mungkin gue bisa aja ya datang ke tempat distro ini, gue tinggal bilang, "Bro, tempat gue kemalingan nih, begini, jadi barang lo juga udah ada." Tapi secara etika bisnis itu tidak baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu ke depannya lo akan bekerja sama dengan orang tersebut apa enggak. Oke, kita sudah sama-sama tidak melakukan usaha di bidang distro fashion misalkan. Tapi ketika kita mau berusaha di bidang lain, tiba-tiba kita ketemu dia juga sebagai suppliernya kan, secara etika bisnis sih dia langsung memandang bahwa, wih, waktu dulu nih orang nih tidak bertanggung jawab gitu. Ya intinya kalian sudah bisa menjalin sebuah kerjasama dengan orang lain, yaitu harus dijaga banget profesionalitasnya, kerjasamanya, dan kepercayaannya. Jadi gue tidak bisa menyerahkan diri begitu aja ya. Akhirnya tetap gue bilang, tapi gue tetap tanggung jawab. Istilahnya kayak, oke bro, data di lu ada berapa baju di gue, itu gue bayar.
gue bayar dengan itu namanya etiket baik ya, etiket baik dalam berbisnis. Nah ini buat teman-teman yang pengen berbisnis kadang-kadang apalagi pertemanan ya, azas pertemanan tuh agak-agak kurang sehat sih menurut gue. Tapi itu akan gue cerita juga di video gue selanjutnya. Ini gue juga ada pengalaman dicipoain temen gue. Oke, akhirnya gue bayar lah ya kerugian tersebut. Gue bayar, terus masalah lanjutan datang lagi. Kenapa? Karena gue udah bayar sewa 1 tahun full. Ya, gue udah bayar 1 tahun full, terus ya mau gimana ya? Pada saat itu gue juga bingung karena gue nggak ada pengalaman. Gue pikir ya udah angus gitu aja gitu ya. Akhirnya waktu itu mungkin ada tersisa sekitar 5 bulanan, 4 bulan 5 bulan ke depan itu masih ada jangkanya. Cuman gue waktu itu masih berusaha menyemangati diri gue bahwa yuk bangkit lagi gitu ya. Akhirnya gue tidak melakukan proses konsinyasi gitu ya, akhirnya gue beli putus aja deh, karena gue mencoba untuk belajar dari pengalaman gue sebelumnya. Kalau konsinyasi, oh ternyata begini ya, akhirnya gue memberanikan diri, ya udahlah gue harus beli putus. Sampai gue mikir pada saat itu gue beli putus sampai gue settle dalam manage produk, manage karyawan, terus keamanan toko pun terjamin. Nah itu pada saat itu gue berpikiran ke arah situ gitu ya. Tapi ternyata mengulangi usaha yang pernah hancur tuh gila men. Effortnya tuh lebih daripada lu buka baru dengan bidang lain gitu. Menurut gue sih seperti itu ya. Pada saat itu gue kayak gue udah semangat, cuman ada ketakutan lagi, ada kayak ya gue bisa nggak ya, ada ketakutan dan lain-lain. Pokoknya intinya gue takut deh untuk memulai lagi gitu ya. Sampai akhirnya ya udahlah, gue juga nggak tahu pengalaman sebelumnya ini apakah ada kerjasama dengan pegawai gue gitu ya. Cuman dilihat-lihat sih kemungkinan besar ada ya. Ketika gue laporan polisi pun ya polisi bilang ini kemungkinan sih orang dalam, karena gembok nggak ada yang hancur, pintu troli pintu yang itu tuh, pintu toko gue nggak ada yang rusak, kaca nggak ada yang pecah, halus banget. Dan ditambah dia langsung cabut dengan alasan saya trauma, langsung pulang kampung secepat itu. Akhirnya gue sendiri ditinggalin, sedih. Oke, akhirnya gue mencoba untuk menyemangati diri gue. Yaitu tadi, ternyata untuk mengulangi usaha yang sudah hancur, gue harus, mental gue belum cukup pada saat itu. Akhirnya gue memutuskan lah untuk ya udahlah, gue berhenti. Dan gue kayaknya langsung putus asa sih, gue bukan di bidang itu. Akhirnya ya udah, singkat cerita selesai semua dalam waktu setahun kurang justru ya. Ya pelajaran yang bisa diambil mungkin ketika kita mau memulai usaha baru, kita harus juga memikirkan untung ruginya. Terus kita berjualan di mana. Kalau misalnya kita berjualan di mana udah tahu, terus pengen punya pegawai, berarti kan kita harus aware juga nih sama pegawai kita, karena mencegah hal-hal yang tidak inginkan seperti yang gue alami. Terus yang keempat, ini kita harus memprotek keamanan di tempat toko kita gitu ya. Ya dulu kan gue gak ada kepikirannya buat naruh CCTV, terus gue harus bayar satpam. Gue pikir itu jalanan raya rame, ya masih aja sih ada maling di tempat rame, ternyata ada. Itu memang harus diwaspadai. Terus kalau bisa ketika kalian bekerja sama dengan supplier kalian dengan sistem konsinyasi,
mungkin kalian bisa tanya dulu, misalkan Pak, Mbak, Kak, Mas gitu ya. Kalau misalkan tempat saya amit-amitnya nih terjadi bencana, terjadi kemalingan atau apa, itu hal-hal apa nih yang harus saya persiapkan, atau hal-hal apa yang bisa saya kembalikan, seperti itu memang harus ditanya dulu ya. Tapi beda hal kalau kalian mau beli putus gitu. Kalau beli putus ya itu udah menjadi tanggung jawab kalian. Oke, di episode perdana kali ini gue bercerita sampai di situ aja. Tapi gue masih banyak cerita-cerita dari tahun 2007 sampai sekarang yang akan gue bagikan ke teman-teman gitu ya. Jadi buat teman-teman yang biasanya suka nonton tentang bisnis, tentang cara sukses berbisnis dan lain-lain, sekarang juga harus lihat dari pandangan keboncosan orang yang melakukan usaha gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Papi Bon, klik like videonya Papi Bon, dan sebarkan video Papi Bon ke teman-teman kalian. Semoga video Papi Bon bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video Papi Bon selanjutnya. Bye bye.